Gengs, umat Islam hari ini tuh semakin mundur sejak kita lupa bahwa agama itu lentera, bukan rantai besi yang ngegembok otak. Dulu Islam itu cahaya yang nge-vibe bareng seni, filsafat, sama ilmu pengetahuan, bikin peradaban kita glowing kayak lampion di malam Ramadan. Dari Cordoba sampai Baghdad, kita punya arsitektur megah, puisi sufistik yang bikin hati meleleh, dan kaligrafi yang nari-nari di atas kertas. Tapi sekarang, kita sibuk ngeharam-haramkan musik, tari, gambar, sampai patung, seolah-olah seni itu musuh bebuyutan. Padahal, geng, seni itu netral, kayak air, bisa nyanyi buat zikir, bisa pula bikin orang lupa daratan. Konteks, bro, konteks! Coba flashback ke masa keemasan Islam. Abad 8-13 Al-Farabi ngejam filsafat bareng musik, Ibnu Sina nulis puisi sambil ngulik obat-obatan dan Rumi. Bro, dia nulis Masnavi yang bikin jiwa kita kayak terbang ke langit ketujuh. Seni waktu itu bukan cuma hiasan, tapi napas peradaban. Kita akulturasi budaya Yunani, Persia, India, sampai Tiongkok, tanpa takut kehilangan jati diri. Bukti? Masjid Umayyah dengan mozaik Bizantinnya, atau miniatur Mughal yang ceritain kisah-kisah Islam dengan warna-warni India. Itu semua bukti bahwa Islam dulu fleksibel, nggak kaku kayak papan triplek. Tapi sekarang, geng, kita diserang virus salafisme yang bikin otak kita hitam putih. Musik haram, tari haram, gambar haram, patung haram. Tapi kalau bikin patung burung Garuda di masjid kok nggak protes? Kita sibuk ngurusin jenggot panjang dan celana cingkrang, tapi lupa bahwa otak juga harus panjang. Bukan cuma dalil-dalil pendek yang dipotong-potong tanpa konteks. Hukum fiqh yang katanya qat'i ini sebenarnya cuma tafsir manusia, bro. Al-Quran gak pernah bilang musik itu setan. Apalagi tari sufi yang bikin hati deket sama ilahi. Yang haram itu penyembahan berhala, bukan seni yang bikin kita manusiawi. Pengaruh salafisme dan penafsiran literal terhadap teks agama telah membatasi ruang kreativitas umat Islam. Fokus pada hukum fiqh yang hitam putih tanpa memahami maqasid syariah, tujuan syariat, membuat umat terjebak dalam formalisme agama. Mereka mengira hidup sesuai dalil, padahal justru menjauh dari semangat kemajuan yang pernah membuat Islam berjaya. Bayangin Rumi ketemu kita sekarang, mungkin dia bakal nulis, di luar dirimu ada lautan cahaya, tapi kau pilih tenggelam dalam teks kaku. Atau Al-Ghazali yang dulu ngegas soal logika dan spiritualitas, bakal geleng-geleng ngelihat kita debat soal gitar haram atau enggak. Kanon sastra Islam, dari puisi Iqbal yang membakar jiwa sampai prosa Ibnu Rushd yang tajam kayak pedang, ngajarin kita bahwa agama itu dinamis, kayak angin yang nyanyi di padang pasir. Seni adalah bahasa jiwa, geng, bukan dosa yang kudu dikubur. Kita dulu nyanyi bareng budaya Persia, nari bareng tradisi Turki, dan gambar bareng warisan India, semua dalam pelukan Islam. Sekarang, kita takut sama bayang-bayang sendiri. Takut seni bikin kita sesat, padahal yang bikin sesat itu kekakuan berpikir. Eropa bangkit dari kegelapan abad pertengahan gara-gara Renaissance, di mana seni jadi jembatan ke ilmu dan inovasi. Michelangelo ngegambar langit-langit Sistine, Da Vinci bikin sketsa mesin terbang, dan Shakespeare nulis soneta yang bikin dunia terpukau. Dulu kita punya itu semua, observatorium di Samarkand, perpustakaan Baghdad, dan puisi-puisi yang bikin hati luluh.